Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sobat-sobat Punarada. Oke, ingin lanjutkan ceritanya. Tapi mohon maaf sebelumnya, karena saya telah update karena ini lagi sibuk pekerjaan magis. Oke, tanpa lama-lama kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 3381 sampai bab 3384. Suara ini benar-benar membuat Gong Qianqiu takut hingga hati dan kantong empedunya terbelah. Jangan temukan aku, itu pasti bukan aku. Jika dia ditemukan dan ditemukan oleh Ye Junlin sekarang, semua yang telah dia capai akan sia-sia. Inilah yang tidak ingin dia lihat. Ye Junlin sungguh terlalu kuat. Begitu dia bertemu dengannya, dia pasti akan mati. Tapi, itu tidak benar. Tampaknya Gong Qianqiu mengendalikan situasi di pengadilan dan mengetahui segalanya tentang hal itu. Faktanya, dia jauh sekali. Mereka yang mengendalikan situasi sebenarnya adalah bawahannya, dan kemudian berita tersebut dikirimkan kembali kepadanya tepat waktu. Anak buahnya lah yang harus ditemukan sekarang, bukan dia. Juga, banyak orang dari divisi penekan iblis dan kerajaan abadi sedang mengawasi. Jika dipikir-pikir seperti ini, ada cukup banyak orang yang datang untuk mengamati. Tapi yang pasti itu bukan diriku sendiri. Gong Qianqiu sangat senang saat ini. Untungnya, saya mengaturnya terlebih dahulu dan bersembunyi di tempat yang jauh untuk mengamati. Daripada berkeliaran di sekitar base camp Ye Junlin dari jarak dekat. Kalau tidak, kamu tidak akan berguna. Seperti yang diharapkan, itu tidak seperti yang diharapkan oleh Chu Gong Qianqiu. Detik berikutnya, Ye Junlin meledak dengan momentum yang tak tertandingi. Puff, puff, puff. Semua orang yang menonton meledak menjadi bola kabut darah. Banyak anak buah Gong Qianqiu juga meninggal secara tragis. Inilah keagungan Ye Junlin. Tidak ada seorang pun yang tidak dapat diganggu-gugat. Gong Qianqiu tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Selama saya melangkah lebih jauh ke depan, saya khawatir saya akan mati. Untungnya saya tidak pergi, dia selamat. Keberuntungan memang sedang berpihak padanya. Gong Qianqiu tidak mempedulikan hal lain dan segera melarikan diri. Mereka baru saja mengirim orang untuk mengamati jauh dari base camp Ye Junlin. Dia sendiri tidak lagi berani mengambil risiko. Segera, berita tentang pertempuran puncak Ye Junlin dan mengalahkan master seperti Zhen Moxi dan kerajaan abadi menyebar ke seluruh dunia. Semua orang diam, kekuatan spesifik Ye Junlin disegarkan kembali. Menjadi lebih kuat setiap saat puncaknya tercapai hingga ekstrim. Siapa lagi yang bisa menjadi lawannya sekarang? Tak terbayangkan, divisi penindas iblis menderita kerugian besar, dan kerajaan abadi juga menderita kerugian besar. Ini adalah pertama kalinya kerajaan kunci abadi benar-benar memasuki dunia, dan sebagai hasilnya, seluruh pasukannya dimusnahkan. Sungguh menyedihkan, sekarang semua orang memiliki pemahaman baru tentang Ye Junlin. Kekuatannya membuat orang takut dan putus asa. Jadi bagaimana jika itu adalah divisi penekan iblis? Bagaimana dengan kerajaan abadi? Mereka bukan tandingannya. Ini bisa dianggap sebagai peringatan bagi suku alien Xuanming. Awalnya, mereka seperti 10 besar jenius dan tidak pernah menganggap serius Ye Junlin. Tapi sekarang, mereka harus memperhatikan, Ye Junlin terlalu kuat. Hal ini mungkin secara langsung mengancam mereka. Divisi penekan iblis takut dengan ras alien Xuanming mereka, tapi Ye Junlin tidak takut. Terlebih lagi, dia memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Dia sama sekali tidak menganggapnya serius. Ini adalah masalah yang sulit bagi mereka. Saya mengirim begitu banyak orang 2 kali berturut-turut, tetapi tidak ada pengaruhnya. Alien Xuanming masih takut disalahkan oleh tuannya. Mereka semua menyuruh mereka untuk tidak main-main dengan Ye Junlin. Kerajaan abadi juga agak putus asa. Saya tahu bahwa akan ada harga besar yang harus dibayar untuk berurusan dengan Ye Junlin.
Sekarang saya pikir ini adalah kesempatan bagus, tetapi pada akhirnya, seluruh pasukan dimusnahkan. Dia juga mengekspos dirinya sendiri. Kali ini, dia dan Ye Junlin benar-benar berselisih. Semua orang mulai merasa takut. Saya khawatir selanjutnya adalah balas dendam Ye Junlin. Siapa yang bisa menghentikannya? Base Camp Ye Junlin. Hanya ada 10 orang jenius yang hidup sekarang. Tapi mereka semua terluka dalam tingkat yang berbeda-beda. Su Zetian, satu-satunya yang tidak diserang oleh Ye Junlin, terluka parah. Bagaimanapun, dia menahan kekuatan yang tak tertahankan untuk menarik busur Jiutian 2 kali. Kali kedua, masih ada 2 anak panah, tubuhnya rusak parah dan hampir hancur. 10 jenius teratas memandang Ye Junlin tanpa rasa jijik atau meremehkan. Beberapa hanya ketakutan yang mendalam. Mereka belum pernah melihat keberadaan sekuat ini. Pertarungan ini menghancurkan harga diri dan bahkan jiwa mereka. Segala sesuatu yang mereka banggakan telah dikalahkan. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa 10 orang jenius sekarang seperti zombie. Jiwa manusia telah hilang. Begitu pula auranya. Matanya penuh kekosongan. Bagaimanapun, 10 jenius teratas tidak pernah dikalahkan. Mereka tidak mampu menanggung kegagalan apapun. Kekalahan ini merupakan kehancuran total bagi mereka. 10 orang jenius memandang Ye Junlin dengan datar. Mereka tahu bahwa mereka juga akan dikutuk. Ye Junlin tidak akan membiarkan mereka pergi. Mereka patah hati, apalagi takut mati, menunggu Ye Junlin datang dan membunuh mereka. Ku bilang, kamu bertanggung jawab memperbaiki semua yang rusak. Saat sudah diperbaiki, kamu akan bisa pergi. Suara Ye Junlin terdengar, mengejutkan 10 jenius teratas. Ye Junlin tidak membunuh mereka. Apakah kamu akan membiarkan mereka pergi? Ini luar biasa, kamu tidak akan membunuh kami. Tanya Sangguan Tianfeng. Ye Junlin mencibir, jika aku ingin membunuhmu, aku akan membunuhmu sejak awal. Apakah sulit membunuhmu? Bukankah ini masalah yang sangat sederhana? Benar, bagi Ye Junlin, membunuh 10 orang jenius hanya dalam hitungan detik. Aku akan meninggalkan api untuk penekan iblis. Aku tidak akan membunuhmu. Perbaiki tempat-tempat yang rusak ini untukku secepatnya. Jika kamu ingin membalas dendam padaku, kamu dapat kembali dan berlatih keras. Kamu masih jauh di belakang. Kata-kata Ye Junlin membuat mata semua orang bersinar. Ye Junlin tidak membunuh mereka. Semua orang bangun. Tentu saja lebih baik tidak membunuh mereka. Tidak perlu mencari kematian, bukan? Alhasil, 10 besar jenius segera sibuk dan memperbaiki tempat Ye Junlin semaksimal mungkin. Mulai saat ini, tempat ini akan terdaftar sebagai kawasan terlarang di mana banyak orang akan dipukuli sampai mati dan tidak berani datang. Saya tidak dapat menemukan Ye Junlin sebelumnya. Tapi apa gunanya menemukannya sekarang? Jika aku memberitahumu di mana Ye Junlin berada, kamu tidak akan berani datang. 10 jenius teratas bekerja keras untuk waktu yang lama dan akhirnya memperbaiki tempat-tempat yang perlu diperbaiki. Namun ke-10 orang tersebut menderita luka yang berbeda-beda, dan mereka semua merasa seperti sedang sekarat. Setelah bersih-bersih keluar, apakah kamu masih ingin tinggal untuk makan malam? Suara Ye Junlin segera terdengar. Oke. 10 jenius teratas segera lari seperti air. Dia takut Ye Junlin akan meninggalkan mereka di sini lagi. Tunggu sebentar. Suara Ye Junlin terdengar saat mereka setengah jalan keluar. Hal ini cukup membuat takut beberapa orang. Mungkinkah Ye Junlin menyesal telah membunuh mereka? Buang semua sampahmu. Suara Ye Junlin terdengar segera setelahnya. Hah, sampah yang kita tinggalkan? Semua orang tercengang. Apakah kamu tidak meninggalkan apapun? Belum lagi sampah. 4 artefak pavilion besar. Bai Xinghe tiba-tiba teringat. Apa, Anda benar-benar mengatakan bahwa 4 artefak kota besar itu adalah sampah? Ye Junlin harus menjadi orang pertama. Faktanya, ketika mereka pergi,
mereka memikirkan artefak Zenge dan ingin mengambilnya. Tapi aku tidak berani. Menurut pendapat mereka, 4 artefak balai kota utama adalah harta karun di antara harta karun, dan Ye Junlin mungkin ingin menyimpannya. Mereka mengambilnya karena takut mati, oleh karena itu, mereka pergi setelah meninggalkan 4 artefak utama balai kota. Bahkan jika Ye Junlin tidak menginginkannya, itu tetap seperti piala. Itu wajar untuk tetap tinggal. Bagaimanapun, semuanya gagal. Namun siapa sangka Ye Junlin akan meremehkan 4 artefak utama Zenge, dan bahkan menganggapnya seperti sampah. Ini mengejutkan, tidak terduga. Tapi coba pikirkan, dengan kekuatan Ye Junlin, dia sepenuhnya memenuhi syarat untuk memperlakukan 4 artefak utama sebagai sampah. 10 jenius teratas dengan cepat melarikan diri dari markas Ye Junlin dengan 4 artefak utama. Setelah semuanya tenang, Ye Junlin meminta Junjun dan yang lainnya keluar dari markas bawah tanah. Menurut semua orang, tempat ini pasti berantakan. Tapi ketika saya keluar dan melihatnya, saya sedikit takut. Base camp ternyata sangat bersih. Namun ada juga tanda-tanda kerusakan. Namun secara keseluruhan dampaknya tidak besar. Ini sangat berbeda dari apa yang mereka bayangkan. Meskipun semua orang tidak melihat pertempuran itu sekarang, mereka masih bisa merasakannya. Kamu Junlin benar-benar menang. Semua orang tersenyum. Sisi lain, segera setelah 10 jenius teratas pergi, Gong Qiankyu menerima berita. Sekarang tidak ada yang berani menatap base camp Ye Junlin. Kecuali Gong Qiankyu, dia tetap mengambil risiko dan mengirim seseorang untuk mengawasinya. Dia tidak membunuh 10 orang jenius, ini agak tidak terduga. Gong Qiankyu berkata dengan terkejut. Tidak hanya itu, Ye Junlin bahkan tidak meminta 4 artefak utama, dia melemparkannya ke 10 besar jenius seperti sampah. Mata Gong Qiankyu berbinar ketika dia mendengar laporan dari bawahannya. Gong Qiankyu bertanya dengan mata panas, bagaimana kondisi 10 jenius teratas sekarang? Berapa tingkat cedera mereka? Semua orang terluka parah bagi Anda. Efektivitas tempur mereka dapat diabaikan. Iya. Su Zetian dari pavilion tengah terasa seperti dia akan mati. Bai Xinghe dan yang lainnya juga terluka parah. Mungkin karena Ye Junlin berpikir membosankan untuk membunuh mereka. Jadi dia membiarkan mereka pergi. Saya mendengar itu 10 jenius teratas sangat menderita. Gong Qiankyu tersenyum meski terluka parah. Ini kesempatan bagusku, aku tidak hanya bisa mendapatkan 4 artefak utama pavilion, tapi aku juga bisa membangkitkan kebencian antara Ye Junlin dan divisi penindas iblis. Ayo pergi, segera berangkat. Gong Qiankyu tampak sedikit bersemangat. 10 jenius teratas buru-buru meninggalkan Ye Junlin dengan 4 artefak utama. Hanya ingin kembali ke faksi masing-masing, lagi pula, mereka tidak hanya terluka parah, mereka juga membawa 4 artefak utama. Ini bisa berbahaya jika Anda berada di luar terlalu lama. Apapun yang menakutkan berasal darinya. Desir, desir. Tiba-tiba, senjata tersembunyi ditembakkan dari segala arah. Di saat yang sama, ada juga kabut beracun. 10 jenius teratas terluka parah dan mencoba yang terbaik untuk memblokir serangan senjata tersembunyi. Namun beberapa orang terkena senjata tersembunyi. Namun mereka tidak akan seberuntung itu saat menghadapi kabut beracun lagi. Setiap orang sedikit banyak terkontaminasi oleh kabut beracun. Kabut beracun ini tidak akan langsung membunuh mereka, tetapi akan mempengaruhi tulang mereka dan membatasi kemampuan mereka. Pada saat yang sama, sejumlah besar ahli muncul dan langsung menyerang 10 jenius teratas. Segera 10 jenius teratas dikalahkan, ke-10 orang itu pingsan. Apa yang harus saya lakukan? Bunuh dia secara langsung. Bawahannya bertanya pada Gong Qiankyu, tidak. Singkirkan semuanya, membunuh mereka akan meninggalkan petunjuk, selain itu berguna bagiku. Gong Qiankyu memberi perintah. 10 orang jenius teratas diambil satu demi satu.
Akhirnya sampai di markas rahasia Gong Qiankyu. 10 jenius teratas semuanya pingsan, tetapi Gong Qiankyu masih takut orang-orang ini akan pulih. Jadi dia menggunakan cara yang kejam, menggunakan paku khusus untuk mengenai meridian, tulang, dan setiap bagian penting tubuh 10 jenius tersebut. Tak hanya itu, ke-10 jenius tersebut juga dikunci dan dijerat satu sama lain menggunakan rantai khusus. Akibatnya, mereka tidak dapat memulihkan kekuatannya, tidak dapat menyerap energi spiritual, dan tidak dapat menggunakan keterampilannya. Bagaimanapun, beberapa orang terluka parah, tetapi keterampilan mereka masih ada. Jika tidak dibatasi, 10 orang jenius ini cepat atau lambat akan pulih. Oleh karena itu, mereka hanya dapat dikurung dengan cara keji ini. Sepertinya gerbang kehidupan mereka dikontrol dengan ketat. Gong Qiankyu, sebaliknya, tidak dapat meletakkannya setelah menyentuh 4 artefak pavilion utama. Hebat, itu semua milikku, hahaha, dan kesengsaraan ilahi adalah milikku juga. Gong Qiankyu juga mengeluarkan kesengsaraan ilahi dan membandingkannya dengan 4 artefak pelindung pavilion utama. Wajahnya dipenuhi kegembiraan dan kegembiraan yang tak terlukiskan. Jika dia mengatakan sebelumnya bahwa dia bisa mendapatkan 4 artefak utama, apalagi orang lain tidak mempercayainya. Bahkan dia tidak percaya. Ketika dia berada di pavilion barat, dia bahkan belum pernah melihat tombak kaisar. Tidak ada kualifikasi untuk menempatkan senjata kaisar di area terlarang. Perasaannya adalah dia lebih unggul, seperti semut. Bahkan melihatnya sekilas pun merupakan kejahatan keji. Tapi itu tidak ada di tangannya sekarang. Melihat pistol kaisar, Gong Qiankyu tersenyum. Bukankah artefak Shige Zenge sedang dimainkan olehnya? Sejak divisi penindas iblis melakukan kontak dengan dunia luar, kesempatannya telah tiba. Ye Junlin, aku benar-benar ingin mengucapkan terima kasih. Jika kamu tidak muncul, apakah aku akan berada di tempatku sekarang? 4 artefak utama dan pedang kuno, aku memiliki semua yang kuinginkan. Gong Qiankyu tertawa terbahak-bahak, namun tak lama kemudian, wajahnya menjadi gelap. Karena 4 artefak balai kota utama dan pedang dewa kuno semuanya ada di tangan. Tapi betapapun kuatnya aku hanya bisa menggunakan salah satunya. 5 jenis tidak dapat digunakan secara bersamaan. Kerjasama dari pihak lain juga diperlukan. Andai saja kelima senjata ini bisa diintegrasikan menjadi satu. Maksimalkan kekuatan, bukankah lebih baik? Anda harus menemukan cara untuk memanfaatkannya dengan baik. Setelah Anda mendapatkan kelima artefak ini, tidak boleh digunakan sebagai dekorasi. Melihat 10 orang jenius, Gong Qiankyu tersenyum. Dahulu kala, semua orang sombong dan tidak terjangkau. Dia tidak memenuhi syarat untuk berdiri bersama orang-orang berbakat ini. Zhong Haikyu dan Sangguan Tianfeng dari Pavilion Barat selalu meremehkannya. Kapanpun dia berada di Pavilion Barat, dia selalu lebih rendah dari kedua orang ini. Dari segi sumber daya, mereka juga ditekan oleh 2 orang ini. Zhong Haikyu bahkan sering menyebutnya menyebalkan. Sangguan Tianfeng juga tidak memberinya wajah yang baik. Selain itu, dia telah merayu keajaiban lainnya, seperti Bai Xinghe, Jiang Tianqiong, dan Han Jiuxiao. Namun semuanya gagal. Begitu mereka tiba, orang-orang berbakat ini tenggelam dalam kultivasi. Kedua, semua orang jenius ini memandang rendah saya. Oleh karena itu, Gong Qiankyu hanya membenci semua orang. Dia menamparkan wajah Zhong Haikyu dengan keras. Dia langsung membuat Zhong Haikyu bangun. Kamu. Wajah Zhong Haikyu penuh rasa tidak percaya. Jalang, bang, jalang, bang, jalang, bang. Gong Qiankyu menamparkan wajahnya dengan keras satu demi satu seolah ingin melampiaskan amarahnya. Gerakan besar itu membangunkan semua orang. Kamu, Gong Qiankyu. Setelah 10 jenius membuka mata mereka melihat Gong Qiankyu dengan wajah tidak percaya.
Mereka hendak meronta, tetapi ternyata tubuh mereka tidak dapat menggunakan kekuatan apapun. Setiap titik di mana kekuasaan dapat dikerahkan, termasuk gerbang kehidupan, semuanya terkunci. Paku khusus ditancapkan ke setiap tempat, dan rantai digunakan untuk membungkusnya dan menguncinya dengan erat. Gong Qianqiu, apakah kamu menyebalkan? Mengapa kamu tidak melepaskan kami? Apakah kamu mencari kematian? Sangguan Tianfeng terbiasa memarahi Gong Qianqiu di paviliun barat, jadi dia segera meraung. Puff, Gong Qianqiu mengangkat artefak Shige Zenge, tombak kaisar, dan langsung menembus bahu kiri Sangguan Tianfeng. Ah, Sangguan Tianfeng menjerit nyaring. Zhong Haiqiu ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi senjata subgun Gong Qianqiu langsung memakukan telapak tangannya ke dinding. Semua orang diam sekarang. Semua orang juga tahu bahwa orang-orang seperti mereka dikendalikan dengan ketat oleh Gong Qianqiu. Selanjutnya, Anda hanya bisa membiarkan orang lain membantai Anda. 10 keajaiban teratas, itu saja, Gong Qianqiu mencibir. Bai Xinghe telah menyadari kekuatan Gong Qianqiu, dia terkejut dan berkata, "Kamu, kapan kamu menjadi begitu kuat?" Gong Qianqiu hari ini tidak kalah dengan mereka, bahkan sebanding dengan dirinya dan Chu Qingshuang. Gong Qianqiu mencibir, "Siapa yang menjadikanmu katak di dalam sumur? Ada seseorang di luar sana yang lebih berbakat darimu." Dia secara alami mengacu pada Junjun. Ini adalah kesengsaraan ilahi Ye Junlin. Jadi, kamu mencurinya. Bai Xinghe juga mengenali kesengsaraan ilahi. Bersambung.